Kenalkan, nama saya Indri Hapsari, saya umur 42 tahun, anak saya 5, laki-laki semua, cucu saya 1, perempuan. Kemudian saya bekerja di kantor saya sendiri, saya advokat di Malang. Saya diizinkan Tuhan untuk memberikan kesaksian hari ini dan kemarin, dan itu suatu kebanggaan buat saya dan penghiburan buat saya untuk saat ini, karena perjalanan hidup saya rasa tidak mudah buat saya sendiri. Mungkin orang yang melihat saya, kondisi sekarang ini baik-baik saja, saya baik-baik saja. Awal saya menikah setelah lulus SMA, umur 16 tahun saya sudah menikah. Umur 17 tahun saya punya anak pertama. Saya menikah dengan suami saya, waktu itu dia seorang polisi di Malang juga. Kemudian pernikahan saya dikaruniai 1 orang putra, dan saya hanya menjalankan pernikahan itu selama 2 tahun saja. Karena ada hal-hal yang menurut saya membuat hati saya sakit dan menangis. Saya dulu seorang muslim, sampai SMA saya muslim, sampai saya menikah saya muslim. Saya orang yang taat beribadah. Saya ngaji, kalau di muslim itu ada ngaji Quran, ada ngaji telinga. Jadi ngaji telinga itu kita mendengarkan ceramah, mendengarkan firman. Saya yang tidak pernah meninggalkan sholat saya selama 5 waktu. Saya selalu berusaha untuk ini waktunya saya sholat. Hingga ketika saya menikah pun saya tetap menerapkan itu. Yang saya buat hati saya nangis di pernikahan saya pertama, waktu saya hamil umur 8 bulan, saya sholat dan saya ditendang sama suami saya. Dari situ saya masih, oh Tuhan, ini mungkin karena dia lagi kerasukan setan atau apa, saya enggak tahu. Tapi saya tetap sholat aja. Sampai akhirnya saya menghadapi situasi yang paling berat. Saya harus memilih untuk bercerai dengan dia. Karena saya merasa prinsip kita sudah berbeda. Saya dengan dia prinsipnya sudah sangat berbeda. Karena dia enggak mau sholat, sedangkan di muslim adalah imam kita adalah suami. Apapun kata suami kita terima, kita nurut, kita apa gitu. Saya sudah berusaha seperti itu, saya berusaha baik, saya berusaha menjadi makmum yang baik buat suami saya, tapi ternyata masih kurang. Saya baru di teras rumah, nyapu gitu, disapa sama orang lewat itu, saya dipanggil, dipukuli saya di dalam. Secantik apa saya kok sampai digitukan gitu kadang-kadang. Tapi ya saya terima aja, sampai pada akhirnya anak saya umur 12 bulan kalau nggak salah, saya minta pisah sama dia. Saya sudah nggak kuat. Dia ternyata pakai susuk itu 11 di mukanya. Dan saya yang ngambil satu-satu, dan itu nyata, kuasa kegelapan itu ada, saya bilang gitu. Akhirnya ketika saya minta cerai sama dia, saya tetapkan, saya berdoa sama Tuhan, jangan diganggu saya sama orang ini lagi. Ternyata tidak berhenti ketika itu anak saya yang baru umur 12 bulan, kakinya diangkat gini, di tempat saya itu ada sungai besar, jalurnya sungai Berantas kalau dibilang. Anak saya diangkat, ditaruh di sungai gini, kamu kalau gak mau balik sama aku, anakmu tak lepas loh. Dari situ saya berteriak sama Tuhan saya waktu itu, sama Allah saya minta, kenapa saya nggak ditolongin, kenapa saya dibeginikan terus gitu. Sampai akhirnya saya pernah mencoba untuk bunuh diri. Saya ikut suami saya dulu pulang, terus saya balik lagi dengan anak saya coba untuk bunuh diri. Saya capek, saya lelah dengan keadaan yang seperti ini, saya lelah. Akhirnya ada adik saya yang masih kecil-kecil bilang, jangan meninggal, terus aku bagaimana gitu, adik-adik saya. Saya sholat lagi,
Saya berusaha untuk sholat, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Saya diberi, kenapa ini kok nggak ada jawaban terus? Akhirnya saya mau mencoba bunuh diri lagi yang kedua. Karena saking lelahnya hati saya diteror sama dia. Begitu kuasanya dia untuk meneror hati saya dan pikiran saya sampai anak saya diambil, dirawat sama ibunya dia. Ketika saya mencoba bunuh diri yang kedua itu saya pakai rukuh, saya pakai mukenah itu, saya selesai sholat. Tidak ada jawaban. Sampai akhirnya saya tertidur. Dan saya tidak pernah mendengar suara yang selembut dan seenak itu yang saya dengar. Cuman bilang gini aja, datanglah kepadaku karena aku adalah jalan yang benar. Saya cuman bangun terus, ini suaranya siapa tadi ya gitu. Saya nggak tahu itu suara siapa, saya nggak kepikiran sama Tuhan Yesus, saya nggak kepikiran. Sampai akhirnya di malam berikutnya begitu. Saya habis sholat, saya tidur, ketiduran. Kalau muslim itu ada sholat tahajud namanya. Itu sholat di atas jam 12 malam. Itu saya mendengar lagi. Dan sampai akhirnya yang ketiga, saya mendengar hal yang sama. Di hari Minggu pagi, saya lari ke gereja mana aja yang buka pasti saya datangi. Ternyata saya dituntun Tuhan untuk masuk ke gereja GPIB Immanuel di Malang. Saya datang, saya hanya bisa nemui gembala saja. Saya bilang, saya mau ikuti Yesus. Saya mau ikuti Yesus. Saya ikut Yesus dan gembala itu bilang, sudah mantapkan hatimu dulu karena pikul salib itu berat. Iya, pikul salib itu berat. Dan setelah gembala itu bilang, sekarang ini saya baru merasakan memang benar-benar berat ikut salib. Pikul salib itu benar-benar berat. Ketika saya sudah masuk gereja, saya sudah beribadah, saya dipertemukan dengan suami saya yang kedua. Dia seorang jaksa yang belum pernah menikah, ganteng, baik, dia gak pernah marah-marah ke saya, setia. Dan setelah saya 4 tahun menjanda, saya baru menikah dengan beliau. Sabar orangnya, sabar. Kemudian saat 4 tahun menjanda, saya menikah sama dia. Di pernikahan saya pertama, saya dikasih anak laki-laki di tahun 2002. Tahun 2002. Saya dikasih anak pertama laki-laki dari dia. Namanya Boas. Umur 3 tahun saya dicobai lagi sama Tuhan. Saya dicobainya, anak saya kena sakit hisprung. Hisprung itu adalah penyakit bawaan dari lahir yang anak itu enggak punya rasa untuk mules, kebelet pup itu enggak ada. Akhirnya dia harus di bypass di sini umur 3 tahun itu selama 7 bulan. Saya imani terus, iya ini ikut salib berat. Mertua saya baik-baik sekali. Akhirnya 7 bulan di bypass, dia operasi besar itu selama 11 jam, operasinya 4 kali, puji Tuhan sukses operasinya. Lutut saya ini sampai sakit Bu Pendeta, karena saya berlutut terus, Tuhan ampuni saya, ayo jangan saya dicobai terus, saya capek. Dari awal saya udah bilang saya capek. Tapi Tuhan tidak berhenti. Cuman saya dikasih kelegaan ketika anak saya operasi keempat itu dia umur 4 tahun. Saya dikasih kelegaan dari 7 orang yang bareng operasi anak saya, hanya anak saya yang berhasil. Puji Tuhan. Kalau dokternya ketemu Boas sekarang itu mesti dipeluk sama bilang, kamu anak hebat gitu. Puji Tuhan, saya senang sekali dan saya berterima kasih sama Tuhan. Kemudian di tahun 2007 saya diberikan anak lagi laki-laki namanya Jonathan. Terus 2008 saya dikasih anak namanya Samuel. Kemudian di tahun 2014 saya dikasihkan anak lagi namanya Aldrich.
Dan anak itu paling lucu, paling ganteng, paling menghibur sekali, dan kami semua sayang sama dia. Di bulan Februari dia lahir sehat, tanpa kurang sakit apapun, ceria, menghibur kami. Di tahun 2014 juga bulan November, Aldrik diambil sama Tuhan dengan kondisi yang baik-baik saja. Saya bilang, hari itu saya bilang, Tuhan jahat. Tuhan sangat jahat sama saya. Saya masih netei Aldrik. Saya masih mau menyusui dia. Ketika ibu-ibu menyusui, kadang-kadang kan merasa kalau anak ini haus, itu kita merasa sakit. Saya tidur di makam. Saya berharap anak saya bangun dan teriak-teriak minta bukain peti. Saya tidur di makam selama 1 bulan, saya tidak mau pulang. Kalau saya dibilang, kamu gila? Iya, saya gila. Kasih aku makam di sebelahnya anakku, nanti kalau aku mati aku tidur di situ aja gitu. Jangan ditaruh di mana-mana. Akhirnya sama Tuhan, saya disadarkan oleh anak-anak saya yang lainnya. Boas datang ke saya. Ma, kalau mama kayak gini terus, aku sama adik-adik bagaimana? Dia waktu itu masih kelas 3 SD. Saya bangun lihat anak-anak saya datang ke gereja, saya minta ampun. Dan saya baru merasakan bahwa Tuhan itu pencemburu dan dinyatakan saat itu. Karena ketika kita mau beribadah, Aldrik tidur, selalu bilang, nanti aja Ma, Aldrik masih tidur. Ya yes, nanti aja. Kalau anak saya namanya Aldrik itu tidur, kakaknya rame itu, saya marahi anak-anak saya. Pokoknya saya mengistimewakan dia lebih dari anak-anak saya. Dan Tuhan memang menyatakan, aku cemburu ke kamu, dan aku marah ke kamu karena apa yang aku kasih ke kamu tidak kamu pelihara dengan baik gara-gara anak ini. Anak saya sakitnya itu enggak ada. Jadi cuman habis bercanda, tersedak, gagal nafas, saya bawa ke rumah sakit. Cuman 2 jam dia diinfus enggak bisa masuk. Dia melepaskan tangan saya. Marah saya di situ. Itu yang terjadi. Kemudian saya diberi penghiburan sama suami saya. Ayo pindah rumah aja biar enggak keinget-inget Aldrik. Saya pindah rumah. Tahun 2014 Desember saya pindah rumah. Suami saya lagi Natalan sama saudaranya. Saya pindah rumah sendiri. Saya nggak mau ikut. Saya nggak mau ketemu orang. Saya nggak mau. Saya nggak mau dibilangi sabar ya Andri, sabar. Karena saya tahu saya itu orangnya nggak mau dikasihani. Akhirnya di tahun 2015 saya diberi mujizat lagi. Saya hamil tapi luar kandungan. Dokter saya tahu kalau saya ini orang paling buandel, yang pasien yang nggak pernah bisa dibilang itu saya. Dari ini kamu hamil luar kandungan 1,7 cm, harus dioperasi, ovariummu harus diangkat 1. Saya datang ke dokter untuk cari solusi, bukan untuk mengurangi 1 organ saya. Saya nggak mau. Loh nanti kalau pecah itu kamu mati, nggak apa-apa saya mati. Apa tujuan hidup saya? Mati kok dok, saya bilang gitu. Akhirnya dokter Bambang bilang, kamu tak coba obat ini ya, tapi imunmu mati semua. Coba aja. Saya tetap minum obat, imunnya saya mati selama 2 minggu, sariawan semulut, dan akhirnya gelontor semua. Suami saya nangis-nangis karena lihat mulut saya berdarah. Saya lihat suami saya dan anak-anak saya selalu bilang, Tuhan ini maksudnya apa lagi gitu, kenapa kok begini terus gitu, loh sakit loh ini gitu, saya nggak bisa minum, saya nggak bisa makan, sakit loh gitu. Tapi saya imani aja maksud Tuhan apa, bukan saya merendah, saya nantang Tuhan, maksudnya Tuhan apa ke saya. Itu yang terjadi.
Dan setelah saya sembuh dari itu, saya diberikan anak namanya Nathan. Diberikan anak. Saya sama suami saya sepakat ini anak terakhir. Iya. Tahun 2016 bulan April dia lahir. Bulan Juli suami saya meninggal. Saya nggak bisa berkata-kata apa lagi. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus kok baik banget ya sama saya. Cintanya secinta apa sama saya sampai saya harus kayak gini dengan saya menggendong anak saya umur 3 bulan. Saya harus menyaksikan suami saya meninggal. Dan anak-anak saya masih kecil-kecil. Yang nomor 1 baru SMA. Yang nomor 2 baru SD, masih SD kelas 6 kalau nggak salah. Yang kecil-kecil kelas 1 sama kelas 2. Ini saya gendong terus saya ngapain? Saya berbuat apa dengan usia saya yang 35 tahun menjanda ini? Terus saya harus bekerja apa? Saya bilang gitu. Akhirnya di tahun 2016 saya terpuruk, 2017 saya terpuruk. Tapi saya tetap berusaha dan meyakinkan diri saya bahwa ada maksud Tuhan yang baik buat saya. Dan tahun 2018 saya mulai beraktivitas di advokat lagi. Saya menjadi pengacara. Berjalan kehidupan saya dengan baik-baik saja. Tahun 2019 saya sidang MK di Jakarta. Saya meninggalkan anak saya 3 bulan. Waktu itu transisi dari kelulusan SD ke SMP anak saya yang nomor 3. Anak saya digondol sama anak pang. Anak saya dibawa sama anak pang dan anak saya sudah bisa minum minuman keras, bisa merokok, bisa ngapa-ngapain. Di sini kaki saya itu enggak bisa jalan. Saya bilang, Tuhan, saya bekerja buat anak-anak saya. Saya mencari perkara-perkara yang tidak berdiri di tempat orang yang zolim. Saya mencari uang halal. Tapi Tuhan berikan satu kali lagi pencobaan buat saya. Saya putar otak, saya bilang ke partner saya, kamu sidango, uangku bawaan gak apa-apa, aku tak jaga anak-anakku. Akhirnya saya jaga anak saya selama 1 bulan, namanya Jonathan itu. Ayo kita saya enggak pernah marah, saya enggak bisa marah orangnya. Saya cuma bilang, Mama di rumah jagain kalian semua, kita lihat perekonomian kita bagaimana. Akhirnya yang dari kita suka makan ayam, turun ke tempe, turun terus. Akhirnya anak saya minta ampun, Ma, kalau Mama gak kerja kita ya apa Ma, mosok jalan kaki sekolah, mosok. Ya aku nuruti kalian, kalau aku di rumah ya gini, kalau Mama di rumah ya kondisinya seperti ini, ya ayo. Adik jadi minum susu 1 saset sehari, padahal 1 kilo adiknya kadang-kadang 1 minggu. Ya gara-gara Dimas, gara-gara Jonathan berarti mah, kalau korbannya jadi kakak-kakak sama adik-adik. Mama nggak mau menjudge kamu bahwa ini kamu yang salah gitu. Ini ya mungkin salah Mama, jadi Mama ya harus mau gitu. Akhirnya anak saya minta ampun dan sekarang menjadi anak yang diberkati Tuhan. Dia selalu datang gereja dan pelayanan. Kalah saya sama anak saya. Tapi ya itu kebaikan Tuhan tidak selesai buat saya. 1 bulan yang lalu saya periksa di dokter Bambang lagi karena ada kelainan datang bulan saya yang tidak lancar. Dokter Bambang menyarankan saya biopsi ya Andri. Gitu. Biopsi itu buat apa dok? Biar tahu kamu punya kanker apa tumor. Wes, apalagi dok gitu. Dokter Bambang itu dokter yang paling teliti di Malang, SPOG. Akhirnya saya datang, saya biopsi, saya dikasih kabar, Andri, kanker serviks stadium 2. Tuhan, saya bilang, saya bekerja buat anak saya sendiri nih, sudahan. Ampuni saya gitu. Apalagi yang harus saya terima sekarang? Saya datang ke anak-anak saya bilang, Mama kanker.
Anak saya cuman bilang, Tuhan pasti bantu kita kok, Ma. Kita nggak pernah sendirian. Saya bilang ke anak saya, boleh Mama bilang Tuhan jahat? Gak boleh. Gak boleh. Tuhan itu baik gitu. Mama nantilah pasti dikasih tahu sama anak saya yang nomor 2 itu, bilang, Mama nantilah dikasih tahu orang-orang yang baik itu mana, orang-orang yang jahat itu mana di saat Mama sakit gitu. Dan nyata-nyata terbukti. Gak banyak orang yang tahu saya sakit, tapi sahabat-sahabat saya yang selalu di samping saya pergi sendiri-sendiri. Orang-orang yang dulunya gak saya peduliin datang dengan membawa obat yang saya gak nyangka-nyangka, sulit nyarinya itu, mereka datang. Saya dipertemukan dengan Bu Siana dan akhirnya bisa bersaksi di sini, ketemu Bu Eli. Saya juga gak menyangka-nyangka. Tapi dalam setiap doa saya bilang Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi sama saya, Tuhan itu baik. Setiap malam saya berdoa sama Tuhan, Tuhan beri kesempatan saya untuk saya membuktikan bahwa Tuhan benar-benar baik di hidup saya. Dan Tuhan selalu menjawab dengan ayat-ayat yang saya baca. Saya nggak pernah namanya baca ayat Rut itu, saya nggak pernah. Tapi saya dikasihkan ayat Rut. Ayat Rut yang bilang bahwa imanmu itu yang menguatkanmu gitu. Iya Tuhan, imanku yang menguatkanku. Karena ibu saya masih muslim dan bapak saya masih muslim, ada orang yang datang ke saya, Mbak Indri, itu penyakitnya sampean tuh gara-gara masih ada ganjalan orang tua sampean ke sampean gitu. Oke, saya harus ngapain? Minta maaf ke orang tua sampean dan bilang ke orang tua sampean, apapun permintaan terbesarnya ibu bapak saya turuti. Karena saya pengacara, otak saya pengacara udah bergerak. Pasti yang diminta bapak ibu saya balik ke muslim, pasti. Dan saya nyatakan ketika saya datang ke bapak ibu, saya minta maaf kalau saya ada salah. Apa permintaan ibu sama bapak terbesar? Kamu balik ke muslim. Saya sambil menangis ke bapak ibu, saya bilang, saya bukan melupakan di mana saya dilahirkan. Tapi saya sudah sangat mencintai Yesus, jadi saya nggak bisa kembali ke bapak ibu. Ampuni saya. Apapun agamanya, saya kira baik. Apapun pelajaran dari agama Islam ataupun Kristen itu baik. Saya khatam Quran berapa kali Pak gitu. Saya tahu artinya Al-Quran berapa banyak gitu. Dan isinya hampir sama. Pengajarannya pun hampir sama gitu. Terus kenapa ketika saya sudah mencintai itu, saya diharuskan balik lagi gitu. Terima kasih. Saya harus balik lagi. Saya belum bisa. Ya hanya karena bapak saya orang Muhammadiyah, yang beliau bilang, ya kamu nanya permintaanku, ya itu. Bapak nggak bisa ngasih toleransi ke saya. Saya diceramai sama bapak saya. Kalau anaknya bapak ini bikin dosa, bapak itu nggak bisa masuk surga. Saya bilang ke bapak, bapak kan juga orang pengadilan ya Pak? Ya. Kalau orang pengadilan itu biasanya maling ayam itu anaknya, opo sing di penjara bapaknya, saya bilang gitu. Ya anaknya gitu. Lah iya, lah sekarang hukum Tuhan sama hukum manusia kok adilan hukum manusia, saya bilang gitu. Kita ngomong logika aja sebagai orang hukum yang mengerti gitu. Ya sulit kalau ngomong sama kamu. Ibaratnya bapak sudah mencintai ibu, tiba-tiba bapak tak suruh cerai itu gimana Pak, saya bilang gitu. Ya gak bisa, itu kan hatiku,
Saya juga mencintai Yesus lebih dari apapun, Pak. Saya bilang gitu. Karena setelah suami saya nggak ada, Yesus yang ada buat saya. Saya bukan pengacara yang menghadapi masalah yang enteng-enteng. Saya pernah kok waktu sidang saya menanyain saksi, punggung saya seperti disetrika, pernah kok. Teman saya sampai nggak bisa bicara, pernah kok. Kita datang ke pengadilan tiba-tiba kecelakaan, sering kok, saya bilang gitu. Hal-hal yang kayak gitu, kita mau nggak percaya kuasa gelap ya nggak bisa. Itu terjadi dan ada gitu. Tapi apa Bapak mengerti? Apa Bapak yang nolong saya gitu? Enggak, yang nolong saya Yesus. Saya tetap berjalan ke pengadilan dan saya bilang, saya selesaikan tanggung jawab saya. Saya bersidang dengan lancar walaupun mobil saya keadaan gak karu-karuan. Hal-hal yang kayak gitu yang saya imani bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu suami saya. Setelah suami saya gak ada, anak saya dipelihara. Saya bekerja buat anak saya sendiri. Dan puji Tuhan anak saya sekarang gak ada yang nakal-nakal, gak ada yang bagaimana-bagaimana, selalu menguatkan saya. Tahu saya sakit, saya bilang ke anak saya, jangan pernah anggap mama sakit. Aku gak mau sakit gitu. Mama ini sehat. Ketika saya tidur, buka pintu pelan-pelan, ada yang pegang batuk, ada yang pegang ini. Mama butuh minum gitu. Ya ampun Kak, mama iso jalan loh, enggak apa-apa gitu. Ya gak apa-apa gitu. Mama headnya gimana headnya? Enggak apa-apa, enggak bagaimana gitu. Mama kerja masih kuat, kerja kuat. Karena mama enggak sakit. Ibaratnya orang jalan kesleo itu loh mama, bukan penyakit kanker yang mematikan. Terus mama maunya gimana? Mama maunya sehat. Dan mama butuh dukungan kalian untuk sehat. Jangan buat mama seperti orang yang sakit, yang gak bisa sembuh. Mama yakin dan percaya Tuhan kasih kesakitan dan Tuhan pasti kasih obat. Apa yang dulunya gak ada di badan mama pasti gak ada lagi nanti atas kuasa Tuhan Yesus. Saya sering ingetin ke menantu saya itu muslim, sama anak saya yang pertama muslim. Saya tidak pernah maksain mereka untuk pindah lagi ke agama saya, karena dari lahir dia sudah muslim. Oma, anak saya kalau panggil saya, gak kepin sahadat ah. Oh, kalau mau coba sahadat le, masih ping 100 ya tak baca, tapi hati saya tetap sama Yesus. Saya bilang gitu. Emang Oma pernah ketemu Yesus ah? Kok secinta itu sama Yesus? Saya tanya ke dia, kamu pernah ketemu Allah ah? Kok sampai secinta itu sama Allah sama Muhammad? Saya bilang. Anak saya cuman bilang gini, ya wis. Walaupun kita keluarga hukum, Oma tetap yang paling menang. Oma yang paling benar. Jadi anak-anak saya kuliahin hukum semua. Saya nggak mau anak saya kuliah lainnya selain hukum. Karena saya mempersiapkan mereka untuk jadi orang-orang yang seperti papanya, yang nggak mau uang, nggak mau disuap, nggak mau apa. Saya kepingin dia seperti papanya. Dan seperti saya membela orang-orang yang memang benar-benar di posisi yang benar. Saya nggak mau di posisi yang salah. Karena saya merasa ketika saya membela orang yang di posisi yang salah, uang yang saya berikan untuk anak-anak saya nggak berkah. Dan pasti anak-anak saya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Covid 2020, 2021, anak saya nggak pernah ada yang kena. Anak saya sehat semua. Tuhan Yesus baik, walaupun saya kena Covid, anak saya tidak. Dan mereka saling support untuk merawat saya. Anak-anak saya luar biasa. Saya dikasih Tuhan anak-anak yang sangat luar biasa. Anak-anak yang dewasa ketika menghadapi permasalahan-permasalahan saya.
Mereka selalu saya ajak untuk sharing tentang pekerjaan saya. Dan saya berharap mereka juga curhat tentang sekolah-sekolah mereka kepada saya. Dan Tuhan menyatakan anak saya dengan kondisi yang jujur dan baik-baik saja. Sekolahnya juga berprestasi semua. Walaupun saya tidak pernah ngajari. Saya tidak pernah ngajari ABC itu, tidak pernah. Tahu-tahu anak saya bisa baca. Tahu-tahu anak saya ranking. Saya suruh les. Enggak mah, nanti ngeluarin uang banyak. Mau untuk datang ke bengkel, betulin mobilnya, motornya gitu. Mah, punya uang mah. Aku mau betulin ini loh. Lo ada gak? Lah nggak ada, nggak usah, nanti aja gitu. Kayak gitu saya sampai dalam hati saya, ya aku yang cari uang buat kalian loh, kalian kok nanya-nanya kayak gitu. Itu saya kadang-kadang terharu juga. Kenapa harus bertanya ketika aku bekerja gitu. Cuman mereka bilang, gak tega lihat mama pergi pagi pulang malam. Advokat itu seperti dokter 24 jam itu loh Bu. Kalau sudah di rumah, ditelepon klien, Mbak aku dampingono di Polres jam 2 malam ya datang. Tidur di penjara saya ya pernah. Klien saya gak mau ditinggal. Aku kok mau ditinggal Mbak, stres aku, tidur saya di penjara. Seperti itu hal-hal yang saya lakukan yang sampai akhirnya anak-anak saya bilang, aku kuliah cepet-cepet selesai terus mama berhenti ya, aku yang ngerjain semuanya. Penyertaan Tuhan dalam hidup saya sangat luar biasa. Sampai sekarang pun saya divonis kanker serviks stadium 2B, saya tidak pernah merasa sakit dan saya baik-baik saja. Tuhan Yesus selalu menguatkan saya bahwa kamu akan selalu dalam penyertaan saya. Saya tidak pernah berkesaksian seperti ini. Saya juga kaget Bu Pendeta bilang untuk saya datang ke sini. Dan terima kasih. Mungkin pengalaman saya bisa menjadikan orang-orang yang dipilih oleh Kristus lebih kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom, selamat siang. Wow.